Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 785. Namun, 11 jenderal ini hanya Ji Qianying, Liu Qingshan dan Du Yunfan, tetapi tidak ada yang peduli dengan Harvey. Oleh karena itu, 9 dari 11 jenderal pergi untuk berurusan dengan 3 Ji Qianying dan hanya 2 jenderal yang datang untuk membunuh Harvey. Dari 2 jenderal ini, salah satunya adalah Feng Mokojiro Demigod Forbearance, yang basis kultivasinya berada di tahap awal Lichen Realm. Orang lain adalah penjahat terbang kera Raja Kera Hitam, yang kultivasinya berada di alam Vientani akhir. Harvey dan tersenyum dan menatap mereka berdua, kamu terlalu meremehkanku, bukan? Hanya karena kalian berdua ingin membunuhku? Feng Mo Xiaojiro mencibir, kamu berani berbicara dengan keras kepala ketika kamu akan mati. Kultivasimu hanyalah segalanya. Tahap akhir. Jangankan kita berdua, bahkan jika aku sendirian, membunuhmu akan seperti menginjak semut. Harvey menghela nafas, saya harap Anda tidak melakukannya. Menyesali apa yang baru saja kamu katakan? Menyesali? Fumakojiro tertawa terbahak-bahak, aku pikir kamulah yang menyesalinya. Dengan itu, Fumakojiro siap melakukannya. Feng Mo. Kun, tunggu, Sarutobi Ronin mengangkat tangannya dan menatap Harvey sambil menyeringai, anak ini tidak akan mengganggu Feng Mo Kun, serahkan saja padaku. Oke. Feng Mo Kojiro terkekeh, Kravei Jun, maka terserah padamu. Hai. Sarutobi Ronin mengangguk sebagai tanggapan, lalu memutar lehernya dan berjalan menuju Harvey selangkah demi selangkah. Bang bang bang. Tingginya hampir 2 meter, dengan anggota badan yang tebal dan otot yang menonjol. Dia benar-benar terlihat seperti kera raksasa. Setiap kali dia melangkah, tanah bergetar. Hanya bentuk tubuhnya yang memberi orang dampak visual yang kuat, membuat orang merasakan penindasan yang menyesakkan. Bagaimana kamu ingin mati? Sarutobi Ronin berkata dengan suara kasar sambil berjalan, apakah kamu ingin ditinju kepalaku olehku, atau jantungnya dipatahkan oleh pukulanku, atau diremukkan oleh saya? 1 inci tulang? Saran saya adalah lebih baik bagi Anda untuk memilih 2 yang pertama, jadi setidaknya Anda bisa mati sedikit lebih bahagia. Katakan, mana yang ingin Anda pilih? Harvey hanya berdiri di sana diam-diam, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Matanya dalam dan menyerap, seperti 9 jurang yang terpencil, seperti api penyucian Asura. Dia menggelengkan karena, yang akan mati nanti sudah ditakdirkan untuk Anda. Kepalanya dengan lembut, maaf, saya tidak akan memilih salah satu dari mereka. Suaranya seperti guntur, membayangi semua teriakan pembunuhan bunuh Sarutobi Ronin meraung dan berlari ke arah Harvey. Suara itu mengguncang langit, dan gelombang suara yang dahsyat berdampak, merobohkan semua rumah di kejauhan, dan menghancurkan setiap pohon besar. Bahkan banyak orang yang berada dalam pertempuran sengit di kejauhan terkejut sampai gendang telinga mereka berlubang, dan mereka muntah darah dan mati secara langsung. Fumakojiro, yang berdiri tidak jauh, memiliki senyum acuh tak acuh di sudut mulutnya. Sebagai pendamping, dia tidak bisa memahami kekuatan Sarutobi Ronin. Bahkan jika dia hanya memiliki tingkat kultivasi dari realm Vientani yang terlambat, dia sangat kuat dan memiliki kekuatan kera raksasa. Karena itu, menurutnya, Harvey sudah pasti mati, dan dia tidak perlu mengambil tindakan. Jika Harvey dapat dibunuh, maka akan ada satu kurang jenius di dunia seni bela diri Shenzhou, yang bermanfaat bagi dunia seni bela diri kerajaan Sakura. Pada saat ini, Sarutobi Ronin sudah bergegas. Kemarahan hitam berlama-lama di sekelilingnya, seolah-olah hantu kera raksasa menyelimutinya, membuatnya lebih tinggi dan lebih kuat lagi. Kekuatan penindas yang luar biasa seperti puncak gunung, menyebabkan banyak orang dari Hachimen tidak jauh menjadi pucat dan gemetar di hati mereka. Ketika mereka melihat Harvey, yang kurus dan kurus, menghadap Sarutobi, banyak orang berduka untuk Harvey di dalam hati mereka. Mati. Sarutobi Ronin sudah mendekati Harvey, dia mengeluarkan raungan kemarahan, melambaikan kepalan seukuran kepalanya, dan membantingnya ke kepala Harvey. Panjang. Dengan pukulan, guntur yang teredam terdengar,
seolah-olah menghancurkan langit dan menghancurkan tanah. Melihat ini, Feng Mokojiro hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Menurutnya, Harvey akan segera menjadi seonggok daging cincang. Di kejauhan, sekelompok orang dari 8 Kimen juga berhenti, siap menyaksikan saat Harvey terbunuh. Mereka tahu bahwa Harvey adalah salah satu pemimpin kelompok orang ini. Selama Harvey terbunuh, kepercayaan kelompok orang ini pasti akan mendapat pukulan besar. Tetapi di detik berikutnya, Feng Mokojiro dan orang-orang dari Yakimen di kejauhan tercengang. Ledakan. Tinju Ronin Sarutobi telah ditinju, tetapi Harvey, yang lebih dari 10 cm lebih pendek dari Ronin Sarutobi, baru saja mengangkat telapak tangan dan memblokir pukulannya. Tanah di bawah kaki Harvey langsung runtuh puluhan sentimeter, dan tanah di sekitarnya hancur dan retak. Namun, Harvey berdiri di sana tanpa bergerak, tanpa menggerakkan langkah kakinya, apalagi dihancurkan menjadi daging. Terkejut. Kejutan tak berujung membanjiri hati Feng Mokojiro dan yang lainnya. Ini tidak mungkin. Sarutobi Ronin tercengang. Bagaimana mungkin tubuh kurus seperti itu bisa memblokir pukulan kerasnya? Dalam kognisinya, ini tidak mungkin. Apakah itu kekuatan, ukuran, atau efektivitas tempur? Dia jauh lebih tinggi dari anak ini. Tetapi faktanya ada di depannya, tetapi dia harus mempercayainya. Ini akhirnya. Pada saat ini, suara Harvey terdengar. Apakah ini giliranku? Suara itu terdengar lagi. Sebelum suara itu jatuh, paksaan dan niat membunuh seperti lautan mayat dan darah menyebar dari tubuh Harvey. Hanya momentum ini yang membuat Kojiro Fuma, yang tidak jauh, ngeri tidak baik. Sarutobi-kun, cepat mundur. Feng Mokojiro meraung keras. Namun, pengingatnya sudah terlambat. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, Harvey mengepalkan tangan kanannya, 100% kekuatan fisiknya langsung dimobilisasi, dan kemudian sebuah pukulan menghantam dada benteng Sarutobi. Ledakan ketika. Tinju Harvey menyentuh dada Sarutobi Ronin, tsunami, kekuatan letusan gunung berapi meletus. Ah! Sarutobi Ronin tidak tahan sama sekali, dan tubuhnya yang besar terbang terbalik seperti bukit. PFFT. Pada saat terbang keluar, Sarutobi memuntahkan seteguk darah, dan semua armor di tubuhnya hancur berkeping-keping dan berserakan di udara. Panjang ketika. Sarutobi Ronin jatuh sejauh 30 meter, tanah hancur di area yang luas. Darah menyembur di mulutnya, tubuhnya berkedut beberapa kali, dan kemudian dia mati. Satu pukulan. Sarutobi-kun. Feng Mokojiro menoleh dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan terkejut menemukan bahwa dada Sarutobi telah benar-benar runtuh, dan sebuah lubang berbentuk kepalan tangan telah muncul. Ketika dia melihat Harvey lagi, penghinaan di matanya tidak ada lagi. Beberapa hanya sentuhan ketakutan, kehikmatan dan kemarahan. Pada saat ini, Du Yunfan, yang berada dalam pertempuran sengit, juga kebetulan melihat adegan ini. Pupil matanya sedikit mengecil, anak laki-laki yang sangat kuat. Laudu, anak ini jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Jika tidak, orang tua dari keluarga Liu di timur laut tidak akan terluka oleh lengannya. Setelah Jiqianning mengeluarkan api, dia menjawab. Bab 786. Apa? Wajah Du Yunfan berubah drastis, dia melukai monster tua keluarga Liu di timur laut? Bagaimana ini mungkin? Dia sangat akrab dengan Liu Fusheng dari keluarga Liu di timur laut. Itu adalah monster tua dari salah satu dari 4 keluarga abadi besar di timur laut. Tidak peduli seberapa yakin dia dengan kekuatannya sendiri, jika dia ingin menyakiti Liu Fusheng, dia tidak bisa melakukannya. Jiqianning meringkuk bibirnya dan berkata, meskipun saya tidak percaya, tapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Singkatnya, jangan meremehkan orang ini. Menarik, jika ada kesempatan, saya ingin melakukannya. Bermain melawannya. Du Yunfan dengan senyum tipis, pihak lain juga melihat ke atas. Oke, berhenti bicara, singkirkan orang-orang ini dengan cepat. Liu Qingsan, yang tidak jauh, berteriak. Jiqianning dan Du Yunfan tidak melanjutkan obrolan, tetapi melancarkan serangan gila. Hujan meteor. Penggaris yang menyala. Gemuruh api.
Surgawi Suzaku merah dan api ledakan hitam menggulung, langsung menuju para jenderal besar Hachiman. Menjauh. Harvey melompat keluar dari lubang yang dalam, menatap Feng Mokojiro, tersenyum dan berkata, pasanganmu sudah mati, bukankah kamu berencana untuk menembak? Feng Mokojiro menatap Harvey dengan dingin, dan berkata dengan dingin, wah, aku memang meremehkanmu, tapi kamu tidak boleh sombong untuk sementara waktu. Aku akan membunuhmu dan menguburmu dengan Saruto Bikun. Dia tiba-tiba meraih shuriken setengah manusia dan menembak Harvey dengan marah. Desir. Shuriken itu bersiul, berputar dengan kecepatan tinggi, seperti frisbee, dan ada suara robekan yang menusuk di udara. Harvey tersenyum menghina, baru saja melangkah keluar, Taiko Senki dimobilisasi. Dalam sekejap, guntur hijau menyilaukan menyelimuti Harvey. Shuriken setengah manusia yang terbang bertabrakan dengan keras dengan King Lei, dan percikan api dan King Lei diaduk. Namun, tidak peduli seberapa kuat shuriken ini, itu tidak dapat memotong Harvey sama sekali. Feng Mokojiro mengerutkan kening, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan teriakan mengejutkan keluar dari mulutnya. Blade of the Dark Moon 8 combo. Tiba-tiba, 7,5 senjata rahasia seukuran manusia muncul di udara, mengaum ke arah Harvey. Lagi dan lagi. 8,5 shuriken berukuran setengah manusia meluncurkan serangan sengit pada saat yang sama, dan suara robekan dan guntur terdengar di udara. Namun, kekuatan penghancur dari 8 shuriken ini masih belum cukup untuk menembus pertahanan Harvey. Sialan. Feng Mokojiro sangat marah, dan tangannya terus menyegel. 16 serangan. 24 serangan. 32 serangan dalam. Sekejap, shuriken 8,5 orang yang asli berubah menjadi 32 shuriken, langsung mengetuk seluruh tubuh Harvey terbungkus di dalamnya, dan dia tidak bisa lagi melihat sosok Harvey. KKK. Di sekitar Harvey, bumi dipotong menjadi sayatan yang tak terhitung jumlahnya seperti tahu. Sebuah blok batu besar tidak jauh juga dipotong-potong. Haha. Feng Mokojiro tersenyum dingin, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa berhenti. Namun, kata-katanya belum selesai. Panjang. Gempa. Di daerah di mana Harvey berada, semua 36 shuriken berukuran setengah manusia dikirim terbang. Feng Mokojiro mendongak dan melihat Harvey berdiri di sana tanpa cedera. Selain itu, pada saat ini, momentum Harvey meroket lagi, dan paksaan yang agung menyelimuti penonton. Naga guntur cian dan naga gila hitam melingkari Harvey, begitu mendominasi dan tak tertandingi. Harvey tidak pernah berpikir untuk membuang waktu dengan pria ini, siap membunuhnya sekaligus. Dia melangkah keluar dalam satu langkah, melintasi puluhan meter dalam sekejap, dan kemudian meninju Feng Mokojiro. Bayangan melarikan diri. Ketika Harvey memukul dengan pukulan, Feng Mokojiro telah menyelesaikan segelnya. Feng Mokojiro telah berubah menjadi bayangan, dan tinju Harvey menembus bayangan. Ledakan suara. Bel besar terdengar. Pukulan Harvey langsung membunuh ratusan murid Hachiman di depannya, tapi dia gagal menyentuh Feng Mokojiro. Tepat ketika Harvey berbalik. Saya melihat, di langit sekitarnya, ratusan Fumakojiro. Ini adalah klon bayangan di ninjutsu. Ratusan Fumakojiro melompat ke udara, dan pada saat yang sama melemparkan shuriken berukuran setengah manusia. Desir-desir. Ratusan shuriken berukuran setengah manusia meraung dari segala arah pada saat yang sama, mengarah langsung ke Harvey di bawah. Namun, pada saat ratusan shuriken meraung, Harvey menginjak tanah, seperti naga gila yang naik ke langit, melompat ke langit. Bum bum bum. Ratusan shuriken menghantam posisi Harvey barusan. Dalam sekejap mata, posisi Harvey berdiri sekarang berubah menjadi berantakan, dan sebuah lubang besar muncul. Melihat Harvey menghindari serangan karpet ini, ratusan Feng Mokojiro langsung mengeluarkan pedang ninja di pinggangnya dan menebas ke arah Harvey di atas. Desir-desir. Ratusan bilah cahaya perak menebas dengan marah, seolah terjalin menjadi jaring pisau. Harus kuakui, Fumakojiro sangat pandai mengatur waktu pertarungan. Penggunaan ninjutsunya, serta kekuatan tempurnya sendiri, telah melampaui kultivasi aslinya. Selain itu, dia berharap bahwa di udara,
Harvey tidak bisa menghindari serangannya sama sekali. Jaring pisau berguling ke bawah, seolah-olah memasukkan Harvey. Namun, dalam menghadapi serangan sengit ini, mata Harvey berkilat dingin, ki sejatinya bergerak, dan lengannya terbanting. Wus! 3 lampu emas keluar dari tubuhnya, itu adalah belati emas, belati dan belati. Penghalang. Lampu pisau. Bayangan pedang. Serangan senjata. Di antara lampu listrik dan batu api. Pisau emas, pedang emas, dan tombak emas menyebar sekaligus, berubah dari 3 menjadi ribuan, seperti galaksi yang mempesona, menerangi langit malam dan mewarnai bumi ratusan meter dengan emas. Wah! Ribuan pisau emas, pedang emas, dan tombak emas menyapu tornado emas, yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi. Jaring pisau tidak bisa mendekati Harvey sama sekali, dan langsung hancur berkeping-keping. Ini, apa ini? Ratusan Fumakojiro yang jatuh ke tanah berseru bersamaan. Meskipun suara itu tampaknya berasal dari mulut masing-masing hantu, tetapi jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda masih dapat mendengar perbedaan antara suara hantu dan tubuh utama. Itu dia. Harvey membuka matanya, dan saat dia mendarat, dia menatap tubuh Feng Mokojiro. Bunuh! Harvey berteriak dan melambaikan tangan kanannya dengan tajam. Wah, gelombang emas yang dibentuk oleh ribuan pedang pendek emas, pisau pendek, dan tombak pendek meraung langsung ke arah tubuh Fumakojiro. Ini. Feng Mokojiro mengecilkan pupilnya, jelas Harvey telah menemukan tubuh aslinya. Dia tidak berani memegangnya besar-besaran, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Tudun tembok bumi. Bergemuruh. Saya melihat bahwa di depan Feng Mokojiro, tembok kota tebal berwarna kuning kaki didirikan secara langsung, mencapai ketinggian 10 meter. Ledakan gelombang. Pedang emas raksasa itu seperti naga emas, menghantam dinding bumi dengan keras. Namun, tembok bumi ini tidak dapat menahan dampaknya, dan itu runtuh dan hancur dalam sekejap. Tidak mungkin. Feng Mokojiro terkejut, dia pikir teknik pelarian buminya akan dapat memblokir serangan itu, tetapi dia tahu itu tidak akan berhasil sama sekali. Pada saat dia ingin menggunakan Shadow Escape untuk melarikan diri, sudah terlambat. Ledakan. Naga raksasa yang terdiri dari pedang emas langsung mengenai Fumakojiro. Apa? Dengan teriakan nyaring terakhir, Feng Mokojiro langsung berubah menjadi genangan puing. Orang mati tidak bisa mati lagi. Bab 787. Namun, tepat setelah Harvey memenggal kepala Kojiro Fengmo, medan perang tiba-tiba berubah. Ho ho ho. Raungan seperti binatang buas terdengar di bawah langit malam. Saya melihat bahwa mata lebih dari 100 prajurit dan pendekar pedang di Hachimen menjadi merah, dan momentum di tubuh mereka tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Segera setelah itu, sosok lebih dari 100 prajurit dan pendekar pedang berubah secara dramatis. Ketinggian setiap prajurit dan pendekar pedang dinaikkan menjadi sekitar 4 atau 5 meter, otot-ototnya menonjol, pakaian di tubuhnya pecah, dan dada seperti pelat baja terbuka. Tiba-tiba, lebih dari 100 raksasa muncul di Hachimen. Lebih dari 100 raksasa ini berdiri seperti tembok kota, mengejutkan orang-orang. Berbaring di palung bagaimana situasinya? Apakah mereka minum obat atau semacamnya? Mat Saber memandang prajurit raksasa di depannya, dan seluruh orang tercengang. Jian Hen, Baili Long Yuan, Chen Ruoyu, Hermes dan Diana juga tercengang, jelas mereka tidak mengharapkan situasi seperti itu. Adapun tentara bayaran dan pembunuh seperti Angus dan Sarnia, mereka semua tercengang. Mereka jelas telah menang sekarang, tetapi siapa yang tahu bahwa perubahan seperti itu akan terjadi? Ada lebih dari 100 raksasa tanpa alasan? Apa lelucon internasional? Mata Liu Yuner serius, dan dia menjawab, mereka semua adalah orang yang telah mengalami modifikasi genetik ganda. Selain itu, tergantung pada situasinya, modifikasi genetik mereka telah sangat berhasil. Kekuatan 100 orang ini sekarang setidaknya puluhan kali lipat. Lebih dari sebelumnya, sialan. Bai Yolin menyeka darah di wajahnya dan berkata dengan marah,
Sepertinya kode genetik yang disimpan di Aula Feng Yu dan Aula Jiwa Naga memang dicuri oleh mereka. Hahaha. Seorang prajurit raksasa tertawa keras, menatap Bai Yolin dan yang lainnya dengan tatapan galak, dan berkata, saya harus mengatakan, Anda orang-orang dari Shenzhou benar-benar pintar. Anda bahkan dapat memecahkan misteri genetik. Namun, kami juga harus berterima kasih. Jika bukan karena informasi dan akhirmu, kami tidak akan mendapatkan tubuh yang begitu sempurna. Untuk berterima kasih, kami akan membunuhmu sepenuhnya untuk membuktikan kekuatan teknologi genetikmu. Bunuh ini sekelompok semut untukku. Satu perintah. Lebih dari 100 raksasa dengan ketinggian 4 atau 5 meter bergegas menuju Liu Yuner dan yang lainnya. Lebih dari 100 pendekar pedang dan prajurit raksasa ini seperti bukit, merobohkan tentara bayaran, pembunuh, Feng Yutang, dan tentara Qilin yang menghalangi mereka. Sama seperti binatang humanoid. Saudaraku, bahkan jika ukuran tubuh mereka berubah, aku akan tetap membunuh mereka. Bai Yolin meraung, langsung memobilisasi ki sejatinya ke puncak. 3 naga dan 3 gajah. Segera, Bai Yolin bergegas dan bertarung dengan seorang prajurit raksasa. Liu Yun'er, Jian Hen, Crazy Blade, dan yang lainnya hanya tertegun sejenak, dan kemudian langsung bertarung. Namun, jumlah raksasa ini terlalu besar, dan semua orang dikelilingi oleh beberapa pendekar pedang dan samurai raksasa. Mungkin dia merasa Liu Yun'er mudah diganggu, dan 3 prajurit raksasa mengelilinginya. 3 prajurit raksasa berteriak keras, atau mengepalkan tinju mereka, atau mengangkat telapak tangan mereka, dan bergegas menuju Liu Yunar. Teknik gerakan esensial tarian angsa liar jatuh. Tubuh luas Liu Yunar melintas di antara 3 prajurit raksasa, menghindari satu serangan demi satu. Setelah menghindari beberapa serangan berturut-turut, Liu Yunar melompat seperti burung layang-layang, mengangkat telapak gioknya, berlama-lama dengan energi kemarahan ungu merah, dan menyerang seorang prajurit raksasa. Luapan palm debu merahnya terbuang sia-sia. Ini juga merupakan teknik telapak tangan kedua yang dipraktikkan Liu Yunar. Melihat Liu Yunar ditampar dengan telapak tangan, seorang prajurit raksasa dengan cepat mengangkat tangannya untuk melawan. Bang! Ledakan yang menggelegar. Meskipun telapak tangan Liu Yunar terlihat lemah dan lemah, itu sebenarnya sangat kuat. Bang bang bang. Prajurit raksasa ini sangat terkejut sehingga dia mundur lagi, dan dia tidak bisa berhenti sama sekali. Wanita tidak mudah diganggu. Liu Yunar tersenyum bangga, dan sosoknya jatuh dengan mantap. Namun, tepat ketika dia akan terus mengejar, dia tiba-tiba merasakan paksaan yang mengerikan dihancurkan. Begitu dia melihat ke atas tiba-tiba, dia melihat telapak tangan raksasa ditampar di tapaknya. Tidak baik. Liu Yunar terkejut, sudah terlambat untuk menghindar. Dia memobilisasi truki, meringkas truki ungu merah, dan menyelimuti dirinya sendiri. Namun, pada saat telapak tangan prajurit raksasa ini ditangkap, saya melihat naga emas yang terdiri dari ribuan pedang pendek emas, pisau pendek, dan tombak pendek meraung dan menabrak prajurit raksasa. Ah! Prajurit raksasa itu berteriak, seluruh orang tersingkir, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Dan sebuah lubang telah tersingkir di dadanya, dan dia benar-benar mati. Ini. Liu Yunar terkejut, dia tidak menyadari siapa yang membantunya. Namun, ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat Harvey berlari. Saudari Yunar, apakah Anda benar-benar berpikir perisai yang menyebalkan ini dapat memblokir serangan orang-orang ini? Apakah Anda terlalu percaya diri dengan kekuatan Anda sendiri? Harvey berkata sambil tersenyum. Liu Yunar awalnya ingin berterima kasih padanya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Harvey, dia langsung kesal. Mengapa saya tidak bisa menghentikannya? Saya adalah Master Ranah Feng Yutang. Bagaimana saya bisa ditingkatkan oleh orang-orang ini yang mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatan mereka, kata Liu Yunar dengan tidak senang. Jangan meremehkan orang-orang ini, kekuatan mereka saat ini setidaknya di alam Guiyuan akhir, dan beberapa bahkan mencapai alam Vientani awal. Tepat saat Harvey berbicara, tiba-tiba, seorang prajurit raksasa mengangkat tangannya dan menampar Harvey. Difilmkan. Hati-hati.
Liu Yun'er mengingatkan dengan kaget. Harvey tidak melihat ke belakang, hanya melambaikan tangannya dan mengeluarkan minuman ringan. Mati. Dalam sekejap, ribuan pedang pendek emas, pisau pendek, dan tombak pendek berubah dari bentuk naga raksasa menjadi tornado emas, langsung membungkus prajurit raksasa di dalam. Pada saat tornado emas menghilang, prajurit raksasa itu telah berubah menjadi genangan busa daging. Hai! Liu Yun'er tidak bisa menahan napas dalam-dalam, mungkinkah ini kekuatan sebenarnya dari anak ini? Saudari Yun'er, lindungi dirimu, dan aku akan membunuh orang-orang idiot lainnya itu. Harvey menjawab, dan kemudian menyerang langsung ke arah kelompok prajurit raksasa. Liu Yun'er menatap kosong ke arah Harvey yang membunuh segala arah, matanya yang indah berputar, detak jantungnya bertambah cepat, dan wajahnya sedikit memerah. Meskipun pria ini tidak terlalu menyenangkan untuk berbicara, dia harus mengakui bahwa dia cukup tampan. Andai aku bisa jadi pacarnya. Memikirkan hal ini, Liu Yun'er terkejut. Dia menepuk pipinya, menggelengkan kepalanya dan bergumam, apa yang aku pikirkan, aku jauh lebih tua darinya, aku bisa menjadi saudara perempuannya. Dengan gumaman, dia mengesampingkan omong kosong itu dan bergabung dalam pertempuran lagi. Pada saat ini, Liu Qingshan, Ji Qianying, dan Du Yunfan telah menghancurkan 9 jenderal, dan mereka juga mulai berurusan dengan prajurit dan pendekar pedang raksasa itu. Api surgawi yang tak terpadamkan. Pedang angin tidak memiliki jejak. Naga api yang meledak. Api surgawi Suzaku merah-merah yang berapi-api berubah menjadi gelombang mengerikan, melonjak. Ribuan pedang panjang cian berkumpul di langit, menggulung seperti gelombang yang mengamuk. Api eksplosif hitam tampaknya telah berubah menjadi naga api dengan panjang beberapa puluh meter, bergejolak. Bum bum bum. Suara ledakan yang menghancurkan bumi bergema, seolah menembus langit. 3 Master Swordsman melakukan gerakan pamungkas mereka pada saat yang sama, bahkan jika kekuatan prajurit raksasa dan pendekar pedang itu meningkat puluhan kali, mereka tidak bisa menghentikan serangan mereka bertiga. Hanya dalam sekejap, setidaknya setengah dari prajurit raksasa dan pendekar pedang berubah menjadi coke dan pecahan, benar-benar mati. Bab 788. Tinju kekacauan primordial kehancuran. Harvey tidak berhenti, memutar pukulan, dan bergegas keluar. Ho ho! Naga guntur biru dan naga gila hitam bergegas keluar, dengan momentum yang luar biasa. Bang bang bang! Di mana naga guntur cian dan naga gila hitam menjarah, kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Hanya dalam sekejap, lebih dari selusin prajurit raksasa dan pendekar pedang semuanya musnah. Namun, tepat ketika Harvey Zheng akan terus menyerang dan membunuh. Sebuah suara lembut datang. Yin Yang Lu formasi api gelap Yin Yang, dari langit, ribuan jimat hitam dan putih terbang ke arah mereka, seolah menutupi langit dan matahari. Melihat adegan ini, wajah cantik Ji Qianying berubah, dan dia berteriak keras, semuanya, cepat mundur. Banyak tentara dari Feng Yutang dan Qilin Men, serta para pembunuh dan tentara bayaran yang dibawa oleh Hermes dan Diana mendengar peringatan itu, mereka semua mundur. Namun, ada ratusan orang yang masih selangkah di belakang. Dalam sekejap, ribuan jimat hitam dan putih meraung dan mengepung ratusan orang. Segera, ribuan jimat hitam putih ini berubah menjadi lautan api, seluas 500 meter. Ratusan orang ini terjebak di dalam dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ah ah ah! Jeritan melengking terdengar di lautan api. Hanya beberapa detik. Api hitam dan putih padam. Saya melihat bahwa bumi dengan radius 500 meter terbakar menjadi gelap gulita, dan tanah masih menyala. Dan ada lebih dari 500 mayat hangus di tanah. Melihat adegan ini, Harvey dan yang lainnya terkejut. Bunuh ratusan orang dalam satu gerakan. Jika bukan karena mundurnya orang lain tepat waktu, saya khawatir banyak orang akan mati. Akhirnya di sini, kata Liu Qingshan ringan. Siapa di sini? Tanya Harvey. Di Hachimen, selain Master Sekte Tokugawa Shouzuna, ada 6 orang terkuat. Onmyoji, prajna berwajah hantu, rubah putih berwajah giok,
Tengu Berlengan 8, Perawan Salju Bencana, dan Raja Kongou. Keenam orang ini juga menyebut Tokugawa Shouzuna sebagai 6 jenderal besar. Jawab Liu Qingshan. Jenderal Dewa? Harvey tertegun sejenak, lalu mencibir. Tiangu, Snow Maiden, White Fox, bukankah mereka semua monster dalam legenda negeri Sakura? Orang-orang ini memiliki nama monster, tetapi mereka menyebut diri mereka Jenderal Dewa, itu benar-benar bau. Tak tahu malu. Ji Qianying terkikik, aku juga berpikir begitu. Siapa bilang kita tidak tahu malu? Tiba-tiba, sebuah suara kasar datang. Harvey dan yang lainnya mendongak dan melihat 6 sosok mendekat dari kejauhan. Pada jarak 1000 meter, 6 orang ini tiba hampir seketika. Orang-orang di sini adalah 6 jenderal besar Hachimen. Master Iblis Yin yang mengenakan jubah hitam dan putih dan topi hitam tinggi, kulitnya putih, lembut dan halus, dan dia sedikit lebih cantik daripada wanita biasa. Prajna berwajah hantu mengenakan kimono merah, dengan rambut merah panjang, perawakan tinggi, dan wajah yang halus dan lembut di satu sisi dan sangat indah, sementara sisi lain busuk dan sangat aneh. Rubah putih berwajah giok mengenakan kimono merah muda, dengan sosok panas, menonjol ke depan dan ke belakang, dengan rambut pendek sebahu dan mata bunga persik, yang sangat menarik. Tengu Berlengan 8 mengenakan seragam samurai, dengan rambut coklat panjang, wajah kasar, fitur wajah tangguh, dan 2 pedang di punggungnya. Gadis salju yang kacau itu mengenakan kimono putih, dengan rambut panjang berwarna putih keperakan, pucat, tidak berdarah, dan suram. King Kong King tingginya lebih dari 2 meter, dengan perawakan kekar, mata besar, hidung pesek, mulut besar, dan janggut panjang. Dia terlihat jelek, tetapi pedang 2 meter yang dia pegang di tangannya memberikan pencegah yang kuat. Keenam orang ini sangat berbeda dalam gaya, penampilan, dan napas, memberi orang perasaan yang sangat aneh. Namun, paksaan dan aura yang menyebar dari mereka sangat kuat, dan bahkan Harvey merasakan penindasan. Seperti yang diharapkan dari 6 orang terkuat di bawah kepala gerbang Yaki, mereka sangat kuat. Setelah 6 orang ini tiba, mereka melirik medan perang yang berantakan, dan segera menjadi marah. Ada lebih dari 5.000 orang di gerbang Hachimen, dan sekarang setengah dari mereka telah dihancurkan. 12 jenderal telah dimusnahkan. Sejak berdirinya Hachimon hingga hari ini, kerugiannya tidak pernah sebesar ini. Kebencian. Kebencian tak berujung menggenang di hatiku. Master Iblis Yin yang memandang Liu Qingshan dan yang lainnya dengan dingin, dan berkata dengan senyum cemberut, saya pikir siapa yang membuat suara besar di gerbang Bachimen kita. Sekarang setelah saya melihatnya, saya tahu bahwa itu ternyata menjadi malam ini. Ada begitu banyak tamu langka dari Bachimen kita. Pendekar pedang pengejar angin, Suzaku, Changlong, Feng Nu, Dongfang Qilin, Janda Hitam, Dewa Pembunuh berwajah 1000. Hehe, dan anak yang terkenal di Shenzhou dan negara Sakuraku baru-baru ini juga datang. Aku sudah lama tidak hidup di Bachimen. Menarik, sangat menarik. Hentikan Yin dan Yang, dan cepat kembalikan kode genetik yang kamu curi kepada kami. Juga, segera lepaskan beberapa akademisi Shenzhou kami. Ji Qianying mendengus pelan. Master Iblis Yin yang tersenyum dan berkata, kode genetik diperoleh oleh Bachimen kami, jadi apa namanya mencuri? Juga, para akademisi itu juga diundang oleh Bachimen kami, dan mungkin para akademisi itu sudah bosan dengan itu. Bagaimana dengan kamu Shenzhou? Omong kosong mencari kematian. Ji Qianying tiba-tiba marah. Dia tidak repot-repot berbicara omong kosong lagi. Dia membalik tangan kanannya, dan nyala api merah melonjak. Segera, dia melambaikan tangannya secara langsung. Wah! Kelompok api ini tampaknya telah berubah menjadi gelombang besar, bergegas menuju Master Iblis Yin Yang. Yang lain takut padamu, pembawa pedang, tapi aku tidak takut. Master Iblis Yin Yang mengangkat tangan kanannya dan menggambar jimat di udara. Yin dan Yang Lu jimat, dalam. Sekejap, ratusan jimat hitam dan putih terjalin menjadi jaring bundar besar, menghalangi bagian depan. Suzaku Shenyan yang terbakar langsung diblokir dari luar. Kedua energi bertabrakan, dan percikan api yang muncul sangat merusak, dan tanah membakar lubang satu persatu.
Terlebih lagi, untuk kengerian Master Iblis Yin Yang, api yang dikeluarkan oleh Ji Qianying benar-benar membakar jimat Yin Yang miliknya satu persatu. Master Iblis Yin Yang terus menggambar jimat di langit dan mengumpulkan pertahanannya, dan berteriak keras, "Semua murid Hachimen, semua mundur 1 kilometer. Saudara-saudara, mundur." Harvey juga berteriak. Dia tahu bahwa pertempuran saat ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh orang biasa. Untuk mengurangi korban, semua orang harus mundur. Semua orang mengetahuinya dengan baik, jadi para pejuang dari Feng Yutang, Qilin Men, pembunuhan darah, dan pemurnian jiwa mundur satu demi satu. Namun, Jian Hen, Crazy Blade, Chen Ruoyu, Bai Li Longyuan, Hermes, Diana, Bai Youlin dan Liu Yuner tetap tinggal. Mereka akan bekerja sama untuk menghadapi 6 jenderal besar Yagimen. Ribuan mil es. Gadis salju yang kacau di samping melihat bahwa Tuan Iblis Yin yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan dia melambaikan tangan kanannya dengan tajam. UPS. Badai es dan salju meraung, dan suhunya anjlok dalam radius ratusan meter. Menggigit-menggigit. Tanah dibekukan inci demi inci, dan terus menyebar ke segala arah. Hanya dalam beberapa detik, api yang dilepaskan oleh Ji Qianying membeku setiap inci. Segera, krisis Master Iblis Yin yang diselesaikan. Jian Hen, Crazy Blade, dan lainnya tampak ngeri. Orang-orang ini benar-benar luar biasa. Siapapun yang masuk tanpa izin di gerbang 8 Ki, bunuh tanpa ampun. Master Iblis Yin yang melambaikan tangannya langsung dan memberi perintah. Satu perintah. 5 dewa lainnya menyerang secara langsung. Ji Qianying, Liu Qingsan dan yang lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun, momentum mereka meledak, dan mereka pergi ke pertempuran. Pertempuran yang mengejutkan dan sengit dimulai lagi.